Halo guys, saya Wijaya Saputra dan ini adalah iPhone 15. Ini adalah iPhone 15 dengan all new design, tapi saya sendiri bingung all new desainnya sebelah mana ya, karena bentuknya masih sama-sama aja kayak yang sebelumnya. Mungkin yang dimaksud dengan desain baru di sini adalah feeling genggamannya yang emang agak beda ya. Apple bilang kalau mereka memperhalus ujungnya yang bentuknya masih tetap kotak, tapi memang kenyataannya kalau kita pegang sih kerasa lebih nyaman ya. Dan ini juga iPhone base model pertama yang menggunakan material matte di bagian belakangnya. Ini bikin iPhone 15 kelihatan lebih keren, lebih enak dipegang, dan lebih terlihat pro dari sekedar iPhone base model. Di bagian aluminium samping maupun bagian kaca belakangnya yang matte ini kerasa sih kalau ini iPhone yang paling anti fingerprint menurut saya di antara iPhone sebelumnya. Dan ini peningkatan yang cukup bagus. Yang masih ngecap fingerprint itu cuma ada di bagian sekitar kameranya aja ya. Di bagian sampingnya penempatan tombol masih sama aja, letak speaker juga masih sama aja, dan tombol mute-nya ini juga masih sama. Sayang sekali action button cuma ada di Pro Series, nggak ada di iPhone 15 base model ini. Dan karena bentuknya masih sama persis kayak sebelumnya, kalian masih bisa pakai casing iPhone 14 ya di iPhone 15 ini. Untuk bagian depan, di sini memang layarnya baru ya. Sebenarnya sih bukan layar baru, tapi ini menjadi hal baru di iPhone base model. Yap, karena kamu udah dapat Dynamic Island di layar iPhone 15. Jadi bisa dikatakan sekarang udah nggak ada lagi tuh yang namanya notch di iPhone ya. Atau mungkin masih ada sih notch kalau iPhone SE keluar nanti kali ya. Masih bahas soal layar, iPhone 15 ini juga punya peningkatan brightness di 2000 nits. Yang ini berguna banget untuk penggunaan outdoor. Matahari lagi panas-panasnya aman. Masih tetap kelihatan bagus di layar iPhone 15 ini. Tapi sayang banget layarnya masih stuck di 60 Hz. Nggak ditingkatin sama sekali. Buat sebagian orang ini mungkin nggak begitu kerasa karena iPhone baru tetap aja bakalan kerasa smooth dan kenceng-kenceng aja. Tapi kan ini iPhone belasan juta ya. Tapi kok nggak dinaikin gitu di 90 Hz gitu misalkan, kan lumayan ya. Tapi ya ini tuh tetap aja produk Apple. Pembeli iPhone terkadang nggak peduli perubahan apa aja yang ada di iPhone terbaru. Mereka tetap aja beli karena itu ya iPhone baru. Udah gitu aja, dan selalu seperti itu. Kayak misalkan layar yang tadinya LCD sekarang OLED, terus prosesornya yang tadinya A15 sekarang A16. Emang pengguna iPhone peduli sama perubahan itu. By the way, untuk versi 15 Pro dia pakai chipset Bionic A17 Pro. Ada Pro-nya. Apple pinter banget nambahin kata Pro di chipsetnya untuk bedain pasar. Dan iPhone 15 ini pakai chipset A16 Bionic yang sebelumnya dipakai iPhone 14 Pro di tahun lalu. Nggak perlu diraguin sih, tetap kenceng kok. Bisa dikatakan dia bisa ngehandling penggunaan sehari-hari maupun game berat sekalipun dengan sangat optimal tentunya. Soal ketahanan baterai, pernah denger rumor soal rilis iPhone 15 ini banyak yang ngeluh soal overheat. Tapi sekarang udah dibenerin kok sama Apple lewat update software. Dan saya juga nggak ngerasain masalah overheat itu. Dan karena iPhone 15 ini masih pakai chipset tahun lalu A16 dan layar yang masih 60 Hz, ketahanan baterai di iPhone ini justru lebih keren. Penggunaan sehari-hari aman lah. Dan katanya sih lebih awet ketimbang 15 Pro. Apalagi dengan versi yang 15 Plus, dia katanya sih jauh lebih awet. Dan finally USB-C setelah sekian lama Apple. Ini perubahan yang menurut saya bikin jauh lebih nyaman daripada penggunaan iPhone sebelumnya. Sekarang tinggal bawa satu kabel USB-C aja udah bisa ngecas macam-macam gadget. Selain itu juga dengan adanya USB-C kita jadi bisa banyak konekin aksesoris ke iPhone ini. Dan otomatis menambah fungsinya juga ya. Kita bisa masukin storage eksternal ke iPhone, nyolok ke monitor, nyolokin keyboard, dan lain-lain. Sayangnya USB-C di iPhone ini belum versi 3, jadi kecepatan transfer datanya nggak akan sekencang iPhone 15 Pro yang udah support USB-C versi 3. Nah, soal kamera di iPhone 15 ini nggak perlu diraguin lagi ya. Kamera ini pakai kamera utama 48 megapiksel dengan aperture f1.6 dan kamera ultrawide 12 megapiksel. Sensornya emang lebih kecil daripada yang Pro Series ya, tapi ini seenggaknya lebih bagus kok dari 14 Pro di tahun lalu. Jadi di iPhone 15 ini dia punya AI yang bisa ningkatin hasil fotonya, dan itu nggak bisa dilakuin di iPhone sebelumnya. Contohnya iPhone 15 ini udah bisa pakai fitur auto portrait mode. Simpelnya ini adalah seperti portrait mode di iPhone sebelumnya, cuman di iPhone 15 ini kita nggak perlu ubah settingan. Jadi kita tinggal foto seperti biasa aja, tinggal jepret, nanti kita bisa ngatur fokusnya sesuai dengan keinginan kita. Dan itu peningkatan yang cukup keren sih.
Ini kualitas kamera depan dari iPhone 15. Nah, semoga ini bisa menjadi pencerahan kalian kalau kalian berpikir untuk beli iPhone 15. Kalian butuh iPhone 15 apa enggak? Sebenarnya tergantung kebutuhan kalian ya. Oke, gitu aja pembahasan mengenai iPhone 15 base model ini ya. Buat kalian yang suka kontennya, bisa like dan subscribe White Lab Studio. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.